Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiba-tiba mata anak itu berbinar. Sambil menatap ke atas dan tak memerlukan waktu lama, ia menjawab semua pertanyaan dengan mengalir jernih. Abah sangat pintar membuat atau membereskan apapun yang ada di rumah. Kata Umi, aku sangat berbakat seperti Abah. Kalau aku mengerjakan sesuatu di rumah cepat dan rapi, katanya dengan wajah penuh kebanggaan. Ketika saya tanyakan tentang sosok siapa yang sering diingatnya, tak nampak kesedihan di raut mukanya. Padahal dia sedang menceritakan sosok seorang yang dicintainya, seorang ayah yang wafat beberapa tahun lalu. Usia anak ini belum genap 12 tahun. Dia tetangga baru. Saya sesekali bertemu dengannya di musola di dekat rumah. Menemukan sosok yang dicintainya dan jadi teladan memang sangat penting bagi anak, apalagi saat menjelang remaja. Orang tua adalah figur pertama dan utama dalam kehidupan anak. Tidak hanya wajah mereka yang menghadirkan kedamaian dan ketentraman dalam jiwa anak, perilaku mereka pun amat menginspirasi anak. Apalagi ibu, tak cuma menenangkan jiwanya, ibu bahkan menjadi sumber rezekinya. Melalui air susu ibu, anak tak mampu menemukan makanan lain yang lebih lezat sekaligus menikmati kedamaian dalam pelukan serta kedekatan dengan wajah tercintanya. Sebagai orang tua, menjadi kewajiban untuk memberikan teladan, baik dalam ucapan dan perbuatan. Atau setidaknya kita harus bisa mengarahkan agar mereka cuma mencintai dan meneladani tokoh yang benar secara agama. Misal Rasulullah SAW dan para nabi, khalifah, sahabat utama, istri-istri Rasulullah SAW. Disinilah pentingnya orang tua memahami pola interaksi dan komunikasi dengan keluarga, karena misi utamanya adalah menyelamatkan mereka dunia dan akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat At-Tahrim ayat 6 yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan." Rasulullah Muhammad SAW adalah sosok teladan pada keluarga. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam At-Tirmizi, Ibnu Majah dan Ibnu Hibban, Rasulullah bersabda, "Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya, dan akulah yang paling baik di antara kalian dengan keluargaku." Bahkan Anas bin Malik yang kesehariannya lebih banyak mendampingi Rasulullah SAW berkata, "Aku belum pernah melihat seseorang yang lebih sayang kepada keluarga selain Rasulullah SAW." Anak adalah lembaran kertas putih. Ada saat di mana dia tak mampu mendeskripsikan apapun kecuali meniru apa yang dilihatnya di kesehariannya. Dan orang tua adalah figur-figur yang paling sering ditemuinya. Bukankah orang tua adalah sosok guru pertama yang ditemui anak sebelum nanti di sekolah? Maka para guru di sekolah pun hendaknya mampu menjadi sosok orang tua dan sahabat yang menginspirasi bahwa menjadi baik itu mudah dan menyenangkan. Orang tua dan guru harus mampu menggambarkan pada anak bahwa kesuksesan dan keselamatan itu terletak pada kecintaan dan mendekat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui perbuatan baik dan mencintai sesama, seperti pesan Luqman yang termuat di Al-Quran, "Wahai anakku, sungguh jika ada sesuatu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu atau di langit atau di bumi, niscaya Allah akan memberinya balasan. Sesungguhnya Allah maha halus dan maha teliti." Quran Surat Luqman ayat 16. Kehadiran teknologi melalui gadget tidak boleh merampas peran orang tua dan guru, dan lalu menghadirkan di benak anak bahwa sosok yang bukan saja tidak jelas,
bahkan meracuni agama dan merusak akidah anak. Anak yang saya ceritakan di atas bahkan tak mampu menemukan figur yang lebih mampu untuk diingat, diteladani dan menyayanginya selain figur abahnya. Padahal berbilang tahun ayahnya tak lagi di hadapannya. Begitulah betapa figur teladan terus menginspirasinya, seakan sosok itu selalu hadir di sisinya dan membisikkan apa-apa yang boleh dan seharusnya dilakukan. Sang abah boleh jadi tak pernah pergi jauh meninggalkannya, karena apa yang diajarkan begitu melekat dan membekas, dan apa yang diteladankannya dengan bahasa yang amat mudah dan indah bisa diingat dan dipahaminya. Sang Umi tak bisa dibilang lebih ringan tugasnya, karena dia paham betul figur yang dicintai anaknya telah hilang dari hadapannya. Namun itu harus tetap hadir di ingatan anaknya. Ungkapan Umi bahwa si anak sangat berbakat seperti abah seakan ingin memotivasi bahwa ia harus tetap mampu menemukan kebaikan dan kehebatan sosok abah dalam hidupnya. Ini akan memberi energi positif, saling mendukung dan memberi semangat kebaikan agar anak tumbuh dewasa dengan penuh percaya diri dan menularkan semangat yang sama pada sahabat dan lingkungan sekitar. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustadz Fadlan Rabani Garamatan dari Pedalaman. Hari ini menerima wakaf Quran dari Yayasan Wakaf Quran Suara Hidayatullah. Alhamdulillah, Al-Quran ini sangat cocok untuk berdakwah di pedalaman. Selain kertasnya bagus, ada tafsirnya, jadi anak pedalaman bisa dengan mudah membacanya. Dan saya mengajak Bapak Ibu, ayo kita wakaf Quran untuk pilihan bersama Yayasan Wakaf Quran Suara Hidayatullah. Kita berdakwah untuk pedalaman, dan Al-Quran ini bermanfaat sekali, terutama untuk dakwah di pedalaman dan khususnya untuk santri luar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.